Diapain lagi nih? Atlas yang cetut. Atlas juga. Pasifnya Atlas. Oke. Atlas juga bagus, tapi Valir. Tadi Lim udah sempat ngebahas sih tentang Valir yang kayaknya bakal muncul dan rupanya muncul nih. Muncul Lim. Ya, Valir mungkin melihat dari ini ya, dari tank-tank yang sedang naik-naiknya nih. Dan mungkin kita flashback sedikit di meta waktu tank-tank yang kuat itu, ada satu hero mage yang bisa ngerusakin semuanya, yaitu Valir. Valir karena memang dia punya early yang kuat banget dan dia punya backup yang enak ntar di mid game. Nah loh, Clean dan juga ada Vel. Jungle-nya mana? Jungle yang mana? Baxia sih aing. Jungle. Baxia Junglernya jungle. Baxia sih. Baxia jungle. Rom. Iya. Wow. Geroknya EXP, Bisa aja. goldnya Clean. Ya pokok antara Baxia sama Grok ini masih tanda tanya nih kita nih. Siapa nih jungler di antara kedua hero ini nih? Iya kan? Satu hero terakhir. Enggak grok dia harusnya. I've been waiting for Kari. Wow. Kari bos. Wow. Nongol bos. Damage. Nongol. Ini Wow. dia sang penghancur tank. Ini dia sang perusak armor-armor yang ada. Entah itu nanti itemnya bakal di hybrid juga untuk item defense-nya. Karena kita udah sering menemukan juga nih. Iya, Gua sering iya, banget iya. ketemu sekarang. Untuk Kari di hybrid malah banyakan item defense-nya daripada attack-nya. Tapi karinya kali ini harusnya kali jungle, Pak. Yap, ini bakal Kali jungler. jungle dia punya retribution, dia punya damage juga. Yap. Dan dia hanya tinggal butuh stabil satu item. Oke. Mungkin item pertama Endless Battle will be good sih. Endless Battle dan sisanya defense seperti yang Pak Oke Purwo lah bilang. kalau begitu. Jadi buat teman-teman sana di luar sana, pendukung dari RRQ Aussie, pendukung dari Geek Farm, langsung aja nongol di kolom komen. Buktikan bagaimana kesulitan kalian untuk mendukung dari kedua tim yang akan berlaga. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama di game yang pertama, di match yang pertama, di hari yang kedua, week yang ke-6 MPL ID Season 9. Ya, pertemuan di leg yang kedua RRQ Aussie melawan Team Geek Fam. Leg pertama memang RRQ 2-0, tapi apakah bisa diulang kembali karena Geek Fam ini mereka nothing tulus di game kali ini, di match kali ini juga. Yap. Ini dia udah ada pergerakan yang langsung dilakukan oleh beberapa player. Tapi Skylar, oh my god, sedikit lagi dan first blood-nya berhasil diamankan oleh Geek Farm. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Violence tadi, early game dari Geek itu bahaya pisan loh. Bahaya banget dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah first blood nih Bude. Ya, serem banget karena mereka berhasil untuk nggak cuma ngeharas dari first blood, tapi arah top lane-nya. Dari Skylar-nya harus recall pulang dan mengakibatkan otomatis dari segi level, dari segi farmingannya, Beatrix akan lebih superior di area top lane. Jadi Geek Fam udah bisa dibilang mereka ngemenangin dua aspek, dua laning-nya. Dan Raptors menggunakan Valir untuk menjadi satu roamernya, sementara Hans dengan Kari udah level 2, ada Demon Slayer yang dia bawa pula, R7 dengan Grok berada di area XP lane. Ya, nih cepet-cepetan buat farming juga sih. Kita tahu Kari ini si Hero season berapa ya? Udah lama banget. Lama banget. Tapi memang untuk melawan meta-meta sekarang itu cocok. Kari bisa nge-meltdown semua armor milik hero-hero tebel RRQ Aussie. Jadi Hans dibutuhkan untuk berfarming Ria secepat mungkin. Oke, masalahnya di saat ada hero-hero tebel ya Kari akan langsung dipanggil ya dari asramanya. Kari, keluar lu. Ayo. Main dulu masalahnya ini tebel-tebel semua. Tapi sekarang Albertnya udah mulai melakukan sebuah pergerakan, ditabrakin langsung oleh Renvi. Ada sebuah backup yang begitu baik dilakukan oleh Chow itu sendiri. Ya, ini adalah fungsi dari Renvi yang bakal menahan semua projectile dari RRQ Aussie. Dan gerakannya akan dipatahin terus. Dia bahkan bisa nabrak-nabrakin kayak Johnson aja. Dia bisa gitu dari Hero Chow. Yap, dengan Sunpo yang dia miliki, dia bisa langsung ya memiliki sebuah aksi kabur dari area tersebut. Namun Raptornya dengan satu magic barrel dengan burst bow yang dia miliki. Sementara itu di bagian belakang Hansnya udah mulai terangkat dengan wild shot yang dimiliki. Raptornya pun langsung mundur dari area tersebut. Turtle-nya berhasil langsung didapatkan. Tapi Finn masih ingin lebih, dia mulai maju ke bagian depan. Albertnya langsung memimpin siapapun yang ada di depan langsung bakal dihabisin begitu aja karena tarahnya tebal sekali. Tebal banget darah-darah pemain dari RRQ Aussie. Wow, ini gimana lagi Elim ngelihatnya? Tebel pisan masalah Elim. Ini pertukarannya jadi nggak worth sih. Dimana early game yang tadi dipegang banget sama Geek Fam, kita tahu lah Franco yang di awal pasti dia ngerusuh-ngerusuh, tapi malah kena first blood gitu kan. Sama adanya Valir dari Rupture. Dan kalau kita lihat dari gold lane juga, Swan sama Skylar tadi udah menang banget dari early damage-nya. Di level 1 dia bikin dari Skylar bisa pulang. Oke. Teman-teman mantap semua terkena dan Hellas tinggal bersih-bersih quick draw cukup dan ngedapetin 1 poin kill di area atas. Mereka ngebalikin dari
Scalar yang tersiksa di early. Sekarang rotasi dari Finn ke area top lane mengubah segalanya. Raptor memang sedikit terlambat ke area top lane, membuatnya nggak bisa berkutik. Dan dari RQC mereka belum berhenti untuk memberikan pressure di area top lane. Gold lane dari Geekfam menjadi fokus utama bagi RQC. Oke. Raptor masih mencari posisi. Magic Fireball-nya pun ataupun Burst Fireball-nya pasti akan sangat-sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau connect. Ada efek slow di situ, ada efek mobilize di situ, ada efek stun juga di situ. Semuanya pasti akan sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau kena, tapi sekarang Rennernya udah masuk ke dalam tubuh dari Skylar dan menghilangkan sekitar 2 bar HP yang dia miliki. Renvi-nya di area mid mencoba untuk melakukan sebuah Way of Dragon tapi salah arah, tidak akan dilanjutkan. Yes, dan flicker yang sangat tepat pula dari R7 yang terus bergerak juga berotasi. Dan kalau dari tim Geekfam sendiri, kalau mereka war, terus memperhitungkan semua skill yang dikeluarkan oleh RQC. Jangan sampai Yves Real Manipulation tadi di war tadi ke Iron Hook. Ke Iron Hook. Jadi gampang banget untuk RQC meng-cancel dari Geekfam. Dan oh my god, pergerakan ke area top lane. Albert mendapatkan 1 poin di area atas. Rapture terkena. Wah, itu mah darah tinggal segitu ya udah. Retri adalah solusinya. Jebret langsung tadi kena ilmu hitam tadi langsung ya. Oke, sementara turtle-nya berhasil diamankan kembali. Albertnya udah level 8. Sementara untuk Hans kita lihat tertinggal sekitar 2 level. Ini bahaya loh. Gak baik untuk Geekfam. Dan sekarang RRQ di area top lane. Mereka ngebut di area top lane, itu dikeluarkan. Dan Bloody Hunt seorang Finn mencoba untuk dapetin Swan. Tapi Finn yang malam tumbang. Inisiasi dilawan oleh RRQ berhasil untuk di counter attack. Geekfam mencoba untuk membalas. Tapi Swan menjadi korban. Albert hadir. Bang Sisi ini begitu cepat. Rotasi ke area top lane. Raptor dalam bahaya. Mencoba untuk menghindari dengan ada Victoria tapi tak berhasil. Renvi menuju ke area lini belakang. Hans mencoba untuk dapetin Albert. Tapi Albert terlalu kuat. Albert terlalu tanky. Wah, Speedy Like Will pun udah diaktifin, Phantom Step udah dikeluarkan. Tetap belum tembus sejauh ini karena mungkin belum memiliki satu item yang memang sangat-sangat mumpuni, hanya saja di area mid. Kembali diacak-acak groknya. Seorang diri berhasil mendapatkan Yves. Oh my god. Itu Purify juga dipakai nggak guna ternyata ya di hadapan Grok yang sekarang emang lagi OP-nya banget. Pas banget dia ngeseruduk. Nabrak ke arah tembok. Terbang tadi masalahnya Yves-nya ya. Ini rugi banget sih jadinya ke arah Geekfam-nya. Dia kehilangan satu turret di mid lane-nya. Yap. Ditambah juga tadi trading kill-nya tuh nggak worth sih. Nggak worth banget. Waduh. Hampir saja masuk angin tadi Hans-nya karena sedikit lagi sisa, bahkan tidak sampai dengan 1 bar HP loh. Hampir saja untuk Hans bisa dilenyapkan. Ini mau gerak kemanapun untuk tim Geekfam, farmingannya juga susah. Patternnya udah dirusak oleh RQC ketika mereka berhasil masuk area jungle. Nge-press Arano keluar, ngedapetin cuan, tapi dibalas dengan ada Revolution. Finn mempanis. Finn yang mencoba untuk bergerak terlalu agresif. Kali ini Scalar juga menjadi korbannya. Double kill didapatkan oleh Chuan. Mencoba untuk membalas lagi. Albert datang dengan Basis Unity. Raptor 1 hit terakhir. Mendapatkan 1 poin. Tabrakan yang sangat mau, tapi pertukarannya adalah 2 untuk 1. Gak berasa ke tubuh dari Albert, tapi kalau kita lihat ke arah yang berbeda, R7-nya lagi digerus habis-habisan di area main, sementara Hans-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah R7, tapi Clay-nya udah mulai hadir, memberikan sebuah efek yang begitu baik. Hanya saja untuk sekarang, dari Renvi-nya tertangkap seorang diri, langsung aja dengan Windflow, langsung menghilang, dengan sangat-sangat cepat masuk angin duduk pula tadi yang masuk ke arah tubuhnya. Udah gak bisa dikerokin ya. Udah gak bisa lagi, gak mempan lagi masalahnya tuh ya. Gak mempan, dan dari RQC gak cuma berhasil untuk nge-press tiap laning-nya dan juga jungle, tapi mereka ngedapetin semua objektif yang dimiliki oleh tim Geekfam. Dari purple buff-nya, kali ini Turtle 3 kali berturut-turut berhasil diambil oleh RQC. Waduh, ini turtle-nya pun udah langsung diamankan lagi dan lagi terus-terusan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Hanya saja Finn berkali-kali tadi Iron Hook-nya juga connect, untuk Bloodhound-nya juga udah connect. Entah itu berhasil, entah itu harus mengorbankan dirinya ataupun memberikan momen seperti apa yang kita lihat di bagian bawah tadi. Satu outer turret dari bottom lane-nya itu hancur dan hampir aja. Serem banget kita tadi ngelihatnya. Untungnya dengan auto purify yang dimiliki oleh Raptor itu bisa menyelamatkan dirinya, Bude. Yes, nyaris saja, tapi ada kendala, jadi kita akan membiarkan dulu. Kita menuju ke Land of Dawn kembali. Yes, dengan RQC yang dalam kondisi memimpin pertandingan di menit yang ke-8 ini, mereka berhasil untuk nge-lead dari segi network sampai ke 5.000. Jadi item-item penting yang harus dimiliki kayaknya udah mereka secure sih. Harusnya. Apalagi dengan Albert
emblem sawi tentu cepet banget dia bisa untuk berfarming. Sekarang udah level 12 dibandingkan dengan Hans. Walaupun sama-sama sawi, tapi Hans dari segi progres item dan juga levelnya tertinggal jauh dari Albert. Baru level 9 versus 12. Kalah atribut pula. Jadi buat kalian yang ingin langsung menonton Cosmopolis nih, Pulung kasih cheatnya ya, biar dapat tiket diskon. Makanya langsung beli Garuda Splash. Nantinya untuk pembelian tiket kalian akan mendapatkan diskon 50%. Jadi bisa nonton sambil minum Asager bener. Mantap kali. Apalagi nonton nih RRQC dan juga Geek Fam yang akan sesaat lagi mungkin pecah peperangannya. Tapi Arenzo lagi bisa untuk dihindari dari tim Geek Fam. Maju ke area depan mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi sududukan mau dari R7. One-shot ke arah Renvi masih bisa selamat. Dan Illumination Blazing membuyarkan RRQ. Mencoba untuk membalas counter inisiasi dari Geek Fam. Belum berhasil untuk mempanis atau ngedapetin satu pun dari RRQ Hoshi. Keduanya masih bisa selamat dan tak ada korban jiwa. Hoshi terlalu tebal dan Geek pun belum memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan satu dari mereka. Untuk menumbangkan Clay ada di baris terbelakang. Agak sedikit sulit, sementara di depannya ini tebal-tebal semua nih Lim. Yes, dan itu jadi menjadi informasi yang sangat penting gak sih? Banyak banget nih source gear yang keluar, Vince dia keluar dari reward manipulation. Dan sekarang kita lihat itemnya dulu. Dengan starting item Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Health, ini menjadi awal yang bagus. Waduh, Renvi-nya tertangkap basah dan hilang sudah Renvi. Sementara untuk Vin sedikit lagi darahnya, namun untuk Han masuk terlalu dalam. Udah dua player dari Geek yang langsung dihancurkan begitu saja. Tapi Albert masih ingin lebih, mundur lagi dia. Cukup dapat 2 dan sekarang Lord ada objektif selanjutnya. Udah cukup untuk merilis presence maju ke area depan. Dan RRQ si objektif selanjutnya tentu bisa mereka dapatkan tanpa kesulitan apapun. Geek Fam gagal untuk mengkontes hal itu. Malahan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan. Han semakin lama lagi untuk ngedapetin item yang dia butuhkan. Waduh, nah sekarang kita lihat nih, ada Malefic Roar. Ini adalah salah satu jawaban juga untuk bisa menembus langsung ke arah armor yang dimiliki oleh pemain dari Hoshi. Tapi barusan dengan Bloodline yang dikeluarkan, Finnya berhasil tertangkap pada Way of Dragon. Bahkan sekarang dengan 3 ultimate langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan Fin seorang diri. Clay-nya hampir aja bisa langsung diambil, tapi Clay-nya masih bisa kabur dari tersebut di tempat yang berbeda. Patrick-nya malah menjadi korban. Ada R7 yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Patrick tersebut dan plus purple buff. Ya, pertukarannya memang kayak kita ngeliat Geek Fam kehilangan Shrine dan RRQ sih tanpa adanya Fin dengan Lord yang berjalan di area bawah. Ditahan Lordnya. Iya, ditahan aja, nungguin aja. Soalnya ini masih menit yang ke-10, respawn time belum terlalu lama. Wah, nih Albertnya seorang diri masih santai aja. Dia punya darah yang cukup tebal. Dia masih bisa untuk memberikan informasi juga ke arah rekan-rekannya. Lord sesaat lagi akan hilang karena Lordnya masih sangat-sangat lembut sekali. Memang diambil buat ini sih, buat inner turret. Iyo dan Finn, Way of Dragon tidak ada follow up damage, tapi untungnya Finn masih bisa menggunakan flicker dan kabur dari area tersebut. Ya, dan sasaran utamanya adalah Finn. Jadi bukan masalah penting juga untuk RRQ Hoshi ya. Finn punya durability yang cukup tinggi. Dan teman-teman di area belakangnya siap untuk menjemput Finn di area mid lane-nya. Semuanya sigap di area mid lane. Dan banyak sekali research yang harus dikeluarkan kalau mereka mau numbangin Finn. Dan itu lebih mereka skill wise dari Geek Fam yang tetap disiplin, gak ke-trigger untuk kebuang ke arah Finn. Oke, ini waktunya dari Geek. Mereka akan bertahan habis-habisan karena kita tahu gempuran dari RRQ Hoshi pastinya akan sangat menyakitkan. Sementara mereka udah mulai berbaris di bagian luar yang tepat berada di depan pagar rumah dari Geek Fam itu sendiri. Belum ada satu invasi pun yang dilakukan, bahkan satu inisiasi pun belum terlihat sejauh ini. Ini inisiasi dari RRQ tinggal nunggu Iron Hook-nya sih. Iya, dan dimulai semuanya. Barusan sedikit lagi EP tersisa Renvi-nya mulai terangkat. R7 memanggil-manggil dari kejauhan, mencoba untuk mengundang pemain Geek Fam untuk masuk ke dalam rumputan tersebut, Lim. Ice Queen dan Glowing One. Ini dari Vince benar-benar jawaban juga sih untuk tiga tank yang dimiliki sama RRQ Hoshi. Dan jangan lupakan Kari dengan adanya Endless Battle ditambah dengan DHS ini bakal menjadi damage yang super sakit pastinya untuk para frontliner. Tapi hati-hati dengan VYN. Iron Hook-nya ini dia benar-benar on point banget dan dia menggunakannya dengan benar-benar nyaman banget, santai banget dan selalu on point. Follow up damage-nya juga cukup banget. Nah, itu dia. Kecuali karena ada satu gebrakan lagi dari Franco ya. Kita nggak tahu kapan dia flicker dan juga Bloodhound, dan itu adalah satu kuncian yang sangat-sangat bisa merubah keadaan. R7 terlihat di area top lane. Lordnya
1 detik lagi dan Lord Camp by Samsung Galaxy A53 5G langsung terlihat di area bawah. Sementara Oke. R7 berada top lane melakukan push juga terhadap laningnya. Mereka mau untuk nge-push tiap laning dan membuat Geek Fam mendefense di lane-nya. Dan ketika ada minion yang berada di area lane, otomatis Geek Fam akan sulit untuk bergerak menuju ke area Lord. Dan Lord gratis lagi untuk RRQ Hoshi. Gratis lagi Lordnya tanpa ada gangguan sama sekali. Mereka Geek Fam emang dipaksa hanya untuk tinggal di dalam pekarangan rumah mereka, di dalam area pertahanan mereka. Crush Helmet barusan pun udah berhasil diambil oleh Albert. Tapi bagus sih, Geek Fam juga mereka tahu keunggulan untuk defense di area high ground ya. Kalau mereka keluar malah lebih mudah untuk dimakanin lini belakangnya oleh RRQ Hoshi. Sementara kalau mereka mendefense di area base, lebih aman untuk Geek Fam dengan kondisi mereka yang lagi bener-bener under. Dari goldnya aja 4 member RRQ Hoshi berada di area atas. Dari segi damage-nya pun juga positioning Geek Fam perlu diperhatikan untuk melakukan defense. Ini bisa jadi push untuk RRQ Hoshi yang terakhir atau bisa ditahan oleh Geek Fam. Nah ini dia nih Lordnya barusan ada konsep udah langsung dikeluarkan, tapi poin kristal sepertinya udah mulai cukup untuk bisa menggagalkan pergerakan dari R7. Tapi Albertnya masih berputar-putar aja, belum ada satu orang pun yang menjadi korban dari tabrakan velg yang akan dia lakukan karena Lordnya masih melihat dari kejauhan. Raptor yang menjadi orang terdepan, ada Vince juga yang masih melakukan pergerakan ke area belakang, tapi untuk sekarang Raptor yang mulai maju ke bagian depan karena Red-nya. What are you doing? Ada flicker yang sepertinya Vince. Bahkan untuk kali ini dirinya malah menjadi korban dan tidak ada pertukaran yang terjadi. Mencoba untuk mencari lini belakang dari RRQ Hoshi nyatanya gagal karena pergerakan begitu kuat dan Iron Hook yang connect langsung di bawah dengan sampai RRQ Hoshi. Mereka mau ini menjadi last push mereka. Satu push terakhir kah karena R7 sudah tumbang, tapi RRQ Hoshi dengan wave minion yang hadir di base milik Geek Fam, mereka akan melanjutkan hal ini. 2 lawan 4 ditambah RRQ Hoshi dengan minionnya akan menghancurkan base milik tim Geek Fam. Game pertama didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi menang dengan satu momen saja seperti ada di Lim. Di early game mereka bisa mengatasi itu, mid ke late udah dikuasain semuanya. Ya, dia bermain sangat rapi pastinya dari teman-teman RRQ Hoshi sendiri. Dan mereka juga tampil berbeda nggak sih? Untuk saat ini kita tidak melihat Albert. Bisa jadi. Itu situasional banget sih. Itu situasional banget. Karena kalau misalkan diisi gold lane sama Cecilion, ketika ada rotasi ke arah Cecil itu nanti susah. Karena dia nggak punya damage yang oke. Tapi wow, Dirot. Direct akan melawan Uranus. Ini untuk matchup sih. Bisa untuk matchup. Matchupnya kuat banget. Dia bisa menangin lane, menangin gerakan. Permasalahannya kayak ketika dia udah menang gerakan, apa yang bisa diambil? Rotasi kah? Masuk ke jungle musuh kah? Kalau dia masuk ke jungle musuh, itu bahaya banget. Adanya Masya ditambah dengan Dirot. Oke. Itu siapapun jungle pasti kabur. Baik. Ini Masya ada, Direct ada. Mereka mau main melee untuk damage udah punya nih. Udah punya banget nih masalahnya. Yes. Dia range-nya juga udah punya Cecilion. Seorang late game, cuman mungkin poking damage-nya yang kurang ya. Poking damage. Ini Hilda masih dari 2 game belum kelihatan ya. Hilda belum kelihatan nih. Saat lagi apakah akan langsung diamankan oleh pemain dari Geek atau yang berbeda? Kari lagi dan juga Yif. Oke, Kari dan juga Yif. Gold lane Kari kah? Jungle Valentine? Atau jungle Kari kah? Gold lane Valentine bisa. Atau jungle Grok kah? Kalau Grok lama sih jungle Valentine. Nah, lama masalahnya. Berbeda sama kayak Baxia, di jungle dia cepet banget. Gitu kan? Uranus masih lebih mending lah. Oke. Dia punya stack. Tapi kalau Grok lama. Harusnya lama sih. Last pick dan Lunox ternyata. Wow, gold lane berarti dari Cecilion ya. Akan mengisi di gold lane. Lebih enak mana Pak? Lunox gold lane. Enakan Lunox atau Cecil? Enakan Lunox. Enakan Lunox ya? Karena ketika rotasi ke gold lane, Lunox ini punya damage. Oke. Di awal ya. Kalau gold lane diisi Cecil, rotasi energi ke gold lane dia nggak punya damage. Cecilnya jadi kayak gak bisa bantu. Oke. Baiklah kalau begitu jadi teman-teman semua. Game yang kedua udah mulai terdengar suara teriakan-teriakan dari dua
pendukung yang ada di MPL Arena itu RRQ Kingdom dan juga Geek Farm yang memang mereka hadir hari ini untuk memberikan dukungan langsung terhadap kedua tim ini. Yes, dari live penentuan untuk Geek Farm, akankah dia mau bisa membawa game ini kepada game yang ketiga atau RRQ akan menutup series ini dengan kemenangan mereka di game kali ini. Jadi dari segi hero-nya sendiri gimana, Lim? Wah, itu nih dari hero-nya sih. Romer kah tadi kalau nggak salah lihat polennya Romer sih. Itu Oke. bahaya banget. Oke. Kiri kanan Uranus Grok itu enak banget sih sebenarnya kalau dilihat kiri kanannya tuh jadi tanky gitu. Baiklah, Jadi kalau masalah begitu. rotasinya sih. Nah ini tinggal rotasinya aja yang akan kita Raptor ternyata menggunakan groknya. Vince kali ini masih berada di area mid. Void Blast barusan skill pertama yang langsung diamankan. Sementara untuk Renvi kali ini berada di area X-Villain itu Dilepas sendiri. kan. Purple buff-nya dilepas kan. Dilepas aja Pak. Bener-bener nggak bisa juga karena memang kalau di kontes bahaya. Ini coba lihat Finnya, ya udah dia bakal ngacak-ngacak sendiri, tapi ternyata itu kali ini kalau memang ada pergerakan dari Karinya, mungkin dia untuk bisa hadir di situ dengan red yang wait. dimiliki. Red Hanya Retribution? saja sekarang untuk VYN dia membawa retribution berarti dengan total 2 retribution yang Wow. dimiliki oleh player dari RRQ. Ini bakal berasa core sih, dan tapi farmingannya dia bakal lebih ke area jungle, masuk ke area musuh juga. Dan untuk Geek Fam sendiri akan sedikit kewalahan karena banyak resource mereka dari creeps-nya yang akan dihabisi oleh tim RRQ. Wah, ini bakal semena-mena banget sih. Masyanya akan tetap berada di dalam area jungle yang dimiliki oleh Geek. Sementara dengan retribution yang dia bawa, coba lihat Finnya udah level 3, retrinya on point lagi. Golpa berhasil diamankan, 2 retri Israel. Ya, dan ini efektif banget kalau kita lihat dari menit segini. Mereka udah bisa untuk ngelit airboard yang ngehabisin banyak sekali creep. Dan sementara dari tim Geek Fam mereka akan sedikit kewalahan nih. Mau ngelawan yang mana, mau menghadapi yang mana. Tapi Albert menjadi sasaran utama. Flicker digunakan untuk kabur. Rapture mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi sudah disambut oleh pemain dari RRQ Hoshi. First Blood didapatkan. Total hampir 4 hero untuk bisa mendapatkan langsung Raptor di early game seperti ini. Renvi berhasilkah? Tidak, karena Albert lah yang akan mendapatkan gold buff tersebut. Muter lagi ke area mid. VYN dan juga Albert udah akan langsung mengamankan area Turtle. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan. Untuk Renvi-nya harus mundur dari tersebut karena sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari RRQ Hoshi tanpa adanya kontes. Dia masih level 3 dari Hansi. Jungle-nya habis semua. Habis Pak. Disamperin, ya ampun. Ditabrak lagi dengan adanya ban yang langsung menggelinding masuk ke dalam tubuh dari Hans. Tertinggal 2 level yang akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk dirinya. Raptor berusaha untuk bisa mengusir mundur pergerakan yang akan dilakukan oleh RRQ karena ada VN dan juga R7. Hansnya masih level 3, belum level 4. Speedy life belum ada, tapi sekarang level 4 yang dia miliki langsung dikeluarkan begitu aja karena ada reload Malaysia di bagian belakang. VN yang bisa bertahan. Tidak, karena untuk kali ini VN yang pun harus menerima damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Terpanis, Geek Fam kali ini sudah menjawab dan gak kasih gratis untuk Vin. Terlalu semena-mena kayaknya ya, dan mereka sadar itu, gak mau kasih gratis terus-menerus di kontes dan bahkan dipanis. Waduh. Tapi informasinya yang diberikan enak banget sih. Kayak reward manipulation udah nggak ada nih. Dan pergerakan kiri kanannya itu bakal bebas karena tidak adanya reward manipulation. Ini apalagi untuk reward manipulation di level 1 seperti ini ya. Masih 50 detikan dengan tidak ada level hanya saja. Sekarang Hans hampir bisa tertangkap basah dengan pergerakan Finn yang barusan dia lakukan, mendadak langsung masuk kukunya. Sengaja kagak dipotong, udah berapa tahun itu sekali nyakar, buset dah Pak. Tapi di atas Klee dengan Badfish-nya mengusir mundur pemain dari Geek Fam, gak ada yang bisa untuk melanjutkannya karena lihat abang-abangan RRQ Hoshi sudah hadir di area tengah. Finn R7 Albert mengambuk dan mempadis Rapture kali ini dengan manipulation. RRQ Hoshi mereka nggak mau melanjutkan peperangan, memilih untuk mundur dan cukup puas dengan 1 poin kill terhadap Rapture. Oke, ada Raptor again and again harus berhasil langsung didapatkan, tapi Hansnya tertangkap basah seorang diri dengan tortoise yang dimiliki juga oleh Albert langsung dikuak begitu ya. Namun untuk sekarang terkena efek slow. Hansnya berhasil dengan Phantom Step mundur ke bagian belakang, tapi Skylarnya perlahan tapi pasti ada di dalam rumputan. Akankah dia membantu? Tapi tidak, karena untuk Albertnya dengan pelek yang sangat tebal, baja di dalam tubuhnya masih bisa menjadi armor sangat-sangat kuat sekali dengan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ya, Skylar dan Lunok sekali pertama, Skylar menggunakan Lunok di MPL ID season yang ke-9 dan performanya
cukup baik di area bawah. Dia berhasil landing tapi dari arah turtle-nya terjadi peperangan maju ke area depan. Renvi dengan box shield unity mengusir Clay. Batfist-nya udah ke-trigger, udah kebuka di war selanjutnya. Kalau mereka mau nge-contest nggak akan ada Batfist, tapi ternyata tidak. Geekfam memilih untuk merelakan turtle-nya dan melindungi purple-nya. Waduh, Finn-nya again and again tertangkap basah. Sedikit lagi Epic Resistance masih bisa gagal dia kabur dari atas. Bukan sekarang ada flicker yang sedikit dilakukan juga oleh Renvi. Berhasil langsung diambil. Ada fan yang menjadi korban lewat sebuah invasi yang mereka lakukan barusan. Waduh. Gerakannya bagus banget sih. Turtle tadi di-secure sama Albert dengan Retribution. Sementara di purple buff-nya ditabrakin sama VYN. Dan dia punya Retribution juga. Ini membuat dari tim Geekfam gak akan pernah bisa untuk ke-kontes karena turtle-nya 2 Retribution ditambah dengan memang dari kedua player ini nge-split gitu. Satunya turtle, satunya ngambil objektif lain. Itu bahaya banget. Nah, Raptornya untuk masih punya the power of Nether. Dia masih bisa mendapatkan imun, masih bisa kabur dari tersebut. Tapi sekarang dengan wild charge yang dia miliki langsung mendapatkan dirinya ke arah beberapa player yang dimiliki juga oleh pemain Arkeosi. Dihajar habis-habisan. Ada Vince yang menjadi korban. Ada tas yang dilakukan juga tepat berada di depan dari Vince. Arakio lagi dan lagi menggerogoti tim Geekfam. Rotasi dari tim Geekfam pun kayak sekarang udah dipatahin. Artinya di area bottom lane. Dia flicker dan komit terhadap Hans di area bottom lane. Dan rotasinya agak sedikit terlambat dari tim Geekfam sehingga R7 bisa kabur dengan selamat. Duel di area bottom lane dimenangkan oleh R7, tapi di area atas kali ini Chuan menghadapi 3 member dari Alarkiosi dibombardir langsung. Dan Ionic Age pun semuanya Albert mendapatkan point kill. Wah. Again nih. Ada pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Mereka berkumpul bersama karena mereka tahu targetnya memiliki regen SP yang sangat kencang. Jadi mereka harus bisa memberikan damage dengan sangat optimal. Purple buff diambil lagi. Rotasi cepat dari RRQ ini benar-benar maksimal sih. Jungle-nya dikuasain, bahkan jungle dari Geekfam juga itu diinvasi terus-menerus. Dan itu membuat perbedaan network yang terasa banget gitu kan. 2000 network dan level sih yang jadi masalah. Dari kedua jungle-nya Hans level 8 dan Albert level 10. Oke, ini dia turtle-nya. Apakah mereka Geekfam berani melakukan kontes karena ada barrier yang langsung dikeluarkan? Tapi sekarang dengan bad impact agak sedikit berasa juga. Tapi dari turtle gagal mereka ambil. Vince-nya bisa aja tertabrak. Flicker langsung dikeluarkan. Selamat sejauh ini karena ada Swan mencoba untuk langsung mendorong mundur pemain-pemain yang memiliki Arkeosi karena ada Skylar tepat berada di depannya. Kita pindah lagi ke area bottom lane. Ada Hans yang masih melakukan farmingan. Ya, dan farmingan untuk Hans mulai terhimpit karena Arkeosi mulai memasuki area milik Geekfam. Terlihat Finn juga diusir mundur oleh Rapture. Bash dijaga pula, sementara Batfist di pop up di area bottom lane. Sang Wincol nggak mengenai siapapun. Arkeosi berusaha untuk melakukan push dan mendapatkan pick off. Tapi serudukan maut dari Rapture terhadap Finn nggak bisa untuk menghancurkan Finn karena nggak ada follow up-nya. Teman-teman dari Geekfam mereka sibuk untuk berfarming ria item yang dibutuhkan oleh Geekfam masih cukup banyak. Waduh, Raptornya Power of Nether emang ditunggu banget lalu ditabrakin dan dirinya pun sekarang pastinya akan langsung tertangkap basah. Power of Nether dikeluarin lagi tapi tidak akan memberikan efek apapun karena seorang diri kalah damage juga. Digaruk habis-habisan, diukir batu di dalam tubuhnya. Sementara Clay di area atas harus berhadapan dengan Chuan. Satu hero yang sangat tebal. Batfist geli-geli di tangan Chuan. Tapi kali ini dari Chuan-nya yang tarik ulur terus maju mundur. Kayak dicuekin aja oleh tim Arkeosi. Gak ada yang mau untuk membuang-buang waktu ngejarin Chuan dengan satu Uranus yang sangat kuat. Semakin lama tapi Albert datang di sini. Chuan menggunakan flicker untuk kabur. Di area samping disambut oleh F7 dan juga Finn. Akhirnya terpanik dari Chuan-nya. Menyusul dengan adanya reload manipulasi Sang Wincol di pop up. Clay mengambilkan bad impact. 1, 2, double kill didapatkan oleh Clay. Wah, Albert masih ingin lebih dan dia mendapatkan Vince seorang diri. Coba lihat Raptornya hanya bisa melihat dari kejauhan di dalam dari base turret yang dia miliki. Namun sekarang dengan ada pergerakan lagi Chaos Assault-nya begitu menyakitkan masuk ke dalam tubuh dari Raptor. Inilah ekspektasi yang lagi-lagi digagalkan oleh Arkeosi. Karena apa? Karena di saat kita berekspektasi, disitulah awal kita menyakiti diri. Namun itulah yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan sebuah hasil. Wow.
Dan hasil dari RRQC terlihat sangat meyakinkan. Di menit yang ke-9 mereka udah nge-lead dari segi network, dari segi point kill. Objektif pun sangat berbeda karena Geek Fam mereka sangat sulit untuk bergerak. Ke RRQ mau nge-push turret pun sangat susah. Penjagaan sangat ketat dari RRQ. Waduh, ini item-itemnya juga udah ada nih, Lim. Oke, masih bermain dengan Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Helm. Dan ini bakal menjadi item favorit nggak sih untuk para frontliner? Albert, VYN, lihat dengan build-nya, item yang sama di build. Sementara kalau kita lihat berbanding terbalik dengan Rupture ya, dia butuh Dominance Ice untuk paling nggak mengulangi Hard Dragon-nya. Waduh, reload bisa langsung dikeluarkan begitu aja. Namun untuk kali ini belum ada follow up damage tambahan. Mereka hanya tinggal menunggu nih real world manipulation habis. Serangan seperti apa lagi yang akan dikeluarkan oleh RRQC? Ya, Lord memang berhasil diamankan oleh tim Geek Fam, tapi tidak dengan jungle milik mereka. Wow, Sanguine Claw ditambah dengan Bad Impact ngebuat Rapture aja berdarah-darah. Waduh, Sekarat. berdarah-darah. Masalah Bocor. ini tank, pure tank. Sekalinya maju pun ya rontok-rontok aja kalau memang lawannya seperti ini. Karena itu sekarang SWAT-nya gak bisa keluar dari rumahnya walaupun selangkah aja. Hanya ada satu langkah di depan dari pagar rumah mereka. Diculik langsung hampir aja. Tapi Vince dengan ketampar Bad Impact dia pun harus balik lagi menuju ke base-nya. Sanguine Claw-nya tuh serem banget sih. Ini di base aja Geek Fam berasa gak aman. Dan kalau itu adalah Vince. Dengan satu Sanguine Claw, satu Bad Impact, Vince pun nyaris aja hilang. Ya ampun, itu darahnya dikit banget, udah kayak duit pulung di akhir bulan ya. Namun sekarang ada Raptor dengan satu wild charge yang gak connect tadi, malah hampir bisa mengorbankan dirinya. Wow, itu Geek Fam berkali-kali loh bisa menghindari sampai tumbang tuh enggak gitu kayak, tapi tipis banget. Tipis malah juga Redepan mencoba untuk mencari sebuah kesempatan untuk membalikan keadaan. Geek Fam mencari Vin di area depan. Chuan juga berhadapan dengan Vin, tapi RRQ Hoshi mereka masih berada di situ dan Geek Fam sadar kalau mereka melakukan fight di luar base mereka akan sangat sulit untuk balik regen untuk fight lagi. Dengan high ground defense Geek Fam ini sekarang emang kuat. Tapi kalau mereka keluar bakal bahaya. Waduh, ini kan pilihannya apa lagi nih, Lim? Ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh sih, ini yang bikin makin susah. Bahkan lihat FPYN kena wild charge nggak kenapa-napa. Iya. Masih jalan lagi, itu kalau dia mau maju lagi juga masih bisa itu. Masih bisa sih harusnya ya. Nih, cuman sekarang dari Geek ya mau nggak mau nih. Mau mereka bawa ke late game, ini bahaya juga tetap buat mereka. Ada Cecil loh. Mungkin Lord sih jawabannya, kayak ketika Lord muncul, pilihan terakhir adalah kontes. Dan ya itu gambling di situ, cacing-cacing naga-naga. Waduh, cacing-cacing naga-naga. Kalau dia dapat naga ya dia dapat Lord. Benar. Cuman bisa jadi kalau rata itu sama aja sih. Cacing-cacing naga-naga, siapakah yang akan mendapatkan Lord yang kedua? Oke, kita lihat aja. Nah, ini dia kontesnya karena Swan udah mulai hadir. Apakah Swan kali ini berhasil? Namun untuk sekarang Raptornya dengan konsel udah langsung dia keluarkan. Sanguine Claw udah connect juga, Bad Impact, tadi semua belum keluarin juga. Bahkan kali ini dengan pilihan of order, Renfinya dikejar habis-habisan. Begitu banyaknya orang di belakang sana. Kukira kaulah salah satu yang lebih, ternyata kau tidak bisa mendapatkan diriku karena sekarang ada 3 player langsung mengejar di bagian belakang. Gak didapetin, masih bisa kabur karena Renfinya. Dia mengambil langsung Baxia Shield. Untuk split war dilakukan oleh tim Geek Fam tidak membuahkan hasil yang baik karena RRQ Hoshi. Mereka bisa menghadapi Geek Fam, nggak perlu untuk ngumpul. Karena mereka punya damage, mereka punya durability. Lini belakang dan depan dari Geek Fam diporak-porandakan, digerogoti. Dan untuk melakukan defense dengan Lord yang kedua hanya berempat aja. Dan RRQ Hoshi juga mereka lebih memilih untuk sabar, nggak terlalu gerasa gitu masuk ke area base milik tim Geek Fam. RRQ semakin terlihat superior. Wah, ini dia nih. Barrier udah dikeluarin, menutup jalan mereka di area mid. Tapi sekarang Bad Impact-nya terus-terusan memberikan efek begitu menyakitkan. Di Roman Legend baru saja dikeluarin, tapi ternyata tidak bisa. Hansya diusir mundur, tidak ada damage yang bisa diantarkan ke arah player dari arah Kyoshi. Karena sekarang menabrakkan diri juga ke arah Swan. Swan-nya pun langsung down. Raptor-nya diusir mundur masuk ke dalam base yang dia miliki. Mereka, RRQ masih lengkap 5 orang muda. Yap, memang banyak yang sekarat, tapi RRQ mau mengakhiri game ini sekarang juga seorang diri satu lawan banyak nada yang bisa dilakukan. RRQ mencoba untuk bertahan, tapi satu persatu dari mereka hilang, diusir mundur. Han seorang diri berhasil untuk memukul mundur RRQ. Wow, dan Hans belum menyerah.
Hans masih ingin mempertahankan base yang dia milikin. RRQ Hoshi diusir mundur. Wow. Yep, dengan wave minion yang terakhir rupanya RRQ kayak mencoba untuk nangkep Hans dulu, tapi ternyata gak bisa. Phantom Step-nya semuanya dikeluarin dan malahan satu persatu hilang, minionnya juga hilang. Udah. Terlalu Pulang. greedy sih sebenarnya. Dia nggak punya hero dengan basic attack gitu kan. Tadi cuman R7 dia udah usaha gitu, dia udah gebuk core-nya, tapi sayangnya memang damage-nya nggak cukup. Dan minionnya keburu up, minion dari RRQ terusir, dan ada 2 yang tumbang. Sementara teman-teman dari Geek Farm udah mau hidup. Waduh. Jadinya ya pilihan yang paling benar adalah mundur dulu. Apalagi dua udah hilang kan, udah pada sekarat-sekarat. Dan kali ini ya itemnya udah pada lumayan jadi loh Lim. Yes, dia dengan Divine Glaive dan Holy Crystal Clay kali ini memantapkan damage-nya. Ini nggak ada yang bisa nahan sih untuk sekarang, karena memang baru ada satu Athena Shield. Namun Vayne Masih bisa loh, VN masih bisa lari loh. Tapi Swan, apakah dia akan terjebak? Karena ada 4 player di depannya loh. Swan yang masih pede, Swan yang masih percaya diri. Raptor dengan konsel, dia berlangsung berlarian aja masuk ke dalam area kerumunan pemain dari RRQ Hoshi. Karena sekarang begitu menyakitkan lagi, damage yang udah diantarkan. Skylar yang kayak sosol mungkin salah lagi yang langsung dikeluarkan. Bad Impact, Bad Fish semuanya masuk ke arah tubuh R7. Swan. Swan yang menghilang, hanya menyisakan 2 player. Bahkan untuk kali ini Finn seorang diri. Dan sepertinya inilah akhir di game yang kedua yang pastinya akan masih tetap menjadi milik dari RRQ Hoshi. Iya, dengan kemenangan mereka di game kedua ini, leg pertama, leg kedua RRQ berhasil untuk menumbangkan tim Geek Fam. Semakin tinggi probability mereka untuk ke arah upper bracket. Wah. Ketemu Balotelli malah nyeleding kaki. Again and again poinnya dicuri RRQ Hoshi lagi. Inilah dia hasilnya, Lim. gila, closingannya keren banget sih tadi dari R7 gitu kan. Dia dengan D-Rod-nya dia ngeflank lewat belakang, terus abis strike-nya pakai flicker tek kena 3. Itu bener-bener closingan yang indah sih buat RRQ. Itu konstan banget damage-nya loh. Iya, ada yang langsung mati, Pak. Iya, ada yang langsung bahkan hilang. notifnya 2 tadi langsung tank. Yang 2 sekarat, yang satu udah di ujung tanduk, yang satunya lagi hilang. Itu udah kayak sulap sih. Waduh, ini Koordinasinya bagus banget juga untuk tim RRQ walaupun mereka sempat gagal untuk nge-push di arah terakhir itu. Tapi nggak begitu lama, nggak berundung ulur juga. Mereka berhasil untuk memancing dari tim Geek Fam keluar. Dan setelah itu satu persatu